dan 8 terpidana, saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saudara kenal nggak ini orang-orangnya? Tidak mengenali, Pak. Tidak mengenali. Tidak mengenali. Tidak terlalu mengenali muka, Pak. Soalnya kurang lebih kan saya di situ kurang lebih 1 bulan kerja, Pak. Dan saya juga kan di situ posisi mikirnya saya kerja, Pak, bukan mau memperhatikan orang. Kalau tidak mengenali, buat apa saudara lihat ini? Ya kan sudah diarahkan, Pak. Harus menyebut nama sama Rudiana kan diarahkan. Dek, kamu menyebut nama ini. Jelas ya, kamu diarahkan oleh Rudiana untuk menyebut nama-nama. Iya. Ya. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya, Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan Aed, sebenarnya ada nggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada, Pak. Ada. Ada sedikit ada, Pak. Ada sedikit, Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Enggak, Pak, ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya, Pak, kepada Rudiana. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu, Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polres Cirebon Kota? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya takut, Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak ngerti hukum, Pak. Takut sama, istilahnya sudah di dalam Polres, Pak. Jadi saya takut, Pak. Oke. Berarti atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada, Pak. Cuman saya mikir 2 kali, Pak. Saya keluar, bagaimana saya mengikuti arahan ke depannya bagaimana? Saya bingung, Pak, di situ, Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas, Pak, takut, Pak. Wajah siapa yang Anda takuti? Ya, Rudiana itu, Pak. Wajah? Rudiana itu, Pak. Kenapa Anda takuti? Ya seram wajahnya. Oh. Seram? Iya, seram aja. Saya pikir saudara saksi lebih seram sekarang wajahnya dari Rudiana. Mungkin kalau sekarang iya. Ya, siap. Jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak, tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain, semuanya punya ketakutan. Terima kasih, Bu. Baik, saudara saksi, ini menarik sekali. Saya mau bertanya. Saya ingin tahu, ya, perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana. Yang pertama, ya, apa perasaan Anda waktu pada saat itu? Apakah rasanya saudara seperti apa? Takut atau tidak tadi? Dan saya satu lagi ingin cerita Anda perjalanan selama 8 tahun itu. Kemana aja kamu? Silakan. Pada saat setelah di BAP, setelah selesai semuanya itu, Pak, ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cirebon, Pak. Kerja seperti biasa di Cirebon, Pak. Jadi cucian mobil, cuman sudah pindah cucian mobilnya, Pak. Bukan di Jalan Perjuangan, sudah pindah. Di daerah Samadikun itu cucian motor, cucian mobil biasa, Pak. Tapi tidak pakai hidrolik. Ya bekerja seperti biasa, Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau, Pak. Kemana merantau? Ke Tangerang. Tangerang di mana itu? Tangerangnya daerah Balaraja, Pak. Terus? Ke rumah tete saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana, Pak. Kan baru merantau kan, belum kerja cucian, Pak. Ya kurang lebih 3 bulan, Pak. Nah, kurang lebih 3 bulan kerja cucian, terus saya masuklah security, Pak. Selama 3 tahun. Nah, 3 tahun saya keluar lagi lah, ikut proyek lagi. Terus, nah selama ikut di proyek, ya sampai saat Itu sudah melakukan BAP ya? sudah melakukan. Rasanya apa waktu kamu bekerja di sana? Ya perasaannya gimana, Pak, ya? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya memfitnah orang, saya bagaimana ke depannya, saya harus membongkar ke siapa. Pada saat 2016 pun saya mau membongkar, Pak, mau, Pak. Ada perasaan itu, Pak. Cuman saya bingung membongkar ke siapa, Pak. Nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi, Pak. Ya dia yang mengarahkan, maksudnya saya membongkar ke dia lagi, kan nggak mungkin. Ya saya mikir, Pak, kata saya ke siapa, tiap hari saya berpikir. Nah setelah pas viral itu, Pak, nah saya bingung, Pak.
Saya berpikir di situ tidur saya kurang, keluarga lah Pak. Merasa berdosa Anda gitu. Merasa berdosa, sangat berdosa Pak, merasa. Maka dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu untuk Mencari Pak Dedi Pak, tapi koordinasi sama keluarga Pak. Keluarga mendorong saya Pak, udah deh, kamu ke Pak Dedi aja tak, kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Tak dulu teh, saya belum siap karena posisinya kan pekerjaan Pak. Kalau saya speak up otomatis hilang mata pencarian saya dong Pak. jadi kamu dihantui ya, Iya dihantui Pak. rasa takut, dihantui, bersalah gitu ya. Bersama. Jujur aja Pak, sebelum kejadian, sebelum viral ini muka saya juga bersih sebenarnya Pak. Walaupun hitam saya bersih Pak, jujur. Setelah viral itu saya kurang tidur, susah tidur. Teman sampai bilang Pak, kok kamu sekarang mukanya berundus-berundus kenapa? Ya itulah Pak, karena insomnia Pak. Jujur itu saya Pak. Ada saksinya ibu saya Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih Pak aslinya Pak. Cuman karena setelah kejadian itu insomnia mungkin Pak, susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur, bersih lagi kok. Jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya. Iya Pak. Ya, risikonya juga kamu udah tahu kan, ya, Anda akan dilaporkan. Tapi ini cuma dari hati kamu yang paling dalam Dari untuk hati. membantu yang terpidana ini. Dari hati Pak. Ya. Jadi tetap Anda jika ini bebas, Anda bersedia. Bersedia Pak, masuk juga bersedia. Detik ini pun saya bersedia Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit hanya mempertegas saja majelis. Ya Pak. Waktu kau dipanggil diajak AF untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko, itu dibawa ke ruangan mana Mas AF? Ketemu Rudiana. Sebelum ketemu Rudiana, saya berdiri di bawah pohon Pak, pohon mangga. Bawa pohon mangga. Ya, Di Polres itu. Ya di Polres dalam Pak. Kemudian apa yang pembicaraan di situ? Saya tanya ke Aep lah, Aep, mau ngapain ke sini kata saya? Memberi kesaksian katanya anaknya Pak Rudiana. Rudiana apa kata saya kan tidak mengenali. Udah nanti tinggal bilang aja, kamu melihat gerombolan orang dan ada motor lewat, satu motor dikejar, terus dilempari, dikejar, terus dipepet, membawa bambu katanya. Begitu doang Pak. Diceritakan oleh AF. Iya, diceritakan oleh AF. Terus Pak Rudiana datang lah, kurang 5 menit Pak. 5 menit. Ya kurang lebih Rudiana 5 menit datang. Ya. Ya salaman Pak, di situ kan dia ngajak salaman, ya saya terima salaman. Nah terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana, ini mau buat kesaksian apa ya kata saya? Buat kesaksian anak saya, kata saya tidak tahu Pak peristiwa itu dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong di situ. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu AF juga kan katanya. Ya udah, saya bingung di situ, saya berpikir di situ. Bengong di situ. Ya kurang lebih sebelum masuk di AP kan setengah jam lah di situ Pak. Ada apa lah? Kurang lebihnya. Di bawah pohon itu. Ya di bawah pohon itu Pak. Enggak dibawa masuk ke ruangan mana begitu? Belum Pak. Belum. Terus diambilnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah Pak di situ. Setengah jam. Ya kurang lebih setengah jam. Nah terus bilang, nanti kamu Dek nyebut motor ini katanya. Nyebut motor ini bilangnya. Kata saya iya aja lah kata saya. Nah terus si Aep juga bilang, si Pak Rudiana bilang Aep nanti kamu nyebut nama ini. Saya nyebut nama ini. Udah gitu doang Pak. Setelah itu ngobrol biasa, ya terus masuk ke dalam. Masuk ke ruangan mana? Ya kayak ruangan kecil gitu Pak. Ruangan kecil. Ruangan penyidik begitu? Ya kayaknya ruangan penyidik Pak. Saya kurang memperhatikan itu sih Pak. Pokoknya ruangan kotak lah Pak. Nah, ketika dengan penyidik ketemu, bicara apa dengan penyidik? Jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja Pak. Pada nongkrong ya itu Pak. Lemparan, pengejaran, ada segerombolan nongkrong, udah itu aja Pak. Itu aja pertanyaannya ya dari penyidik. Iya, itu aja. Tidak ada komunikasi bagaimana kamu harus gimana tidak ada. Tidak Pak. Oke. Selanjutnya, kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke persidangan Iya dipanggil Pak. oleh pengadilan Cirebon. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir. Iya. Ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi nggak dengan Rudiana? Nggak ada Pak, lost contact Pak. Lost contact sama sekali. Sampai ke 8 tahun ini. Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontak. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi nggak dengan Aep? Tidak sama sekali Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah kontak sama sekali. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah Pak, pernah aja sendiri Pak. Baik, itu saja mungkin.
Saya hanya ingin mempertegas pada saksi, habis di kejadian waktu habis vonis, saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan Rudiana ya? Sama sekali tidak. Waktu kejadian penangkapan Peggy Setiawan, saudara dipanggil untuk menjadi saksi? Dipanggil Pak. Oleh siapa? Oleh pertama saya ceritakan dulu ya Pak ya. Pada saat tanggal berapa kurang tahu Pak, saya malam hari tiba-tiba di proyek ada yang telepon saya Pak. Dek, kesini ke depan katanya. Ini saya mandur kamu. Nah, saya udah punya feeling ini kata saya. Wah ini nggak mungkin dong mandur saya tiba-tiba nelpon orang. Saya ikut mandur saya aja udah 3 tahun 4 tahun kata saya, nggak mungkin, nomor baru juga. Saya ke depan lah. Nah terus dia bilang lah, ini deh ya, sini masuklah ke kantor PT saya Pak, masuk di situ. Dan ada juga orang apa logistiknya di situ Pak, yang kenal saya juga sama di situ Pak. Nah, kurang lebih ada 3 orang nanya Pak, kamu yang saksi pindah itu ya? Iya Pak, benar kata saya. Nah terus dia ngasih juga KTP-nya, ini benar alamat kamu? Iya benar Pak kata saya. Nah pada saat itu sebenarnya dia bukan mencari saya awalnya Pak, bilangnya mau mencari AF. Kamu masih mengenali AF? Ya masih mengenali kata saya wajah. Nah terus tanya-tanyalah AF, ini bukan fotonya, kata saya bukan. Nah setelah itu ya nggak lama dia pulang, dia bilang, ntar saya tanya lagi ya, kalau ini AF bukan foto saya kirim lewat WA katanya. Ya awas jangan kabur, kalau kabur ngapain juga kata saya kabur Pak, saya di sini kata saya kooperatif kata saya bilang gitu. Nah setelah mungkin kurang lebih 1 mingguan apa, tanggal 24 Pak, saya ingat 24 Mei hari Jumat itu saya dijemput sama Kasat Anggi Eko. Siapa? Kasat Anggi Eko. Kasat apa itu? Anggi Eko. Kasat Polresta? Iya, Polresta Cirebon. Yang kemarin ya? Iya. Iya, terus? Dia bilang, Dek nanti saya jemput ya katanya. Mau kemana Pak? Kata saya. Ya nanti mau diminta keterangan. Ya, saya belum tahu pada saat itu Pak kemana-kemananya. Ya saya mikirnya ke Polda aja Pak. Kan soalnya kan kasusnya di Jawa Barat kan, saya mikirnya ke Polda aja. Ya udah Pak, nggak jadi masalah, saya kooperatif. Yang penting setelah selesai BAP saya pulang lagi. Soalnya posisinya saya tidak kerja sehari aja, saya tidak makan kata saya. Dijemputlah di proyek Pak, sama mungkin ya partnernya kali 2 orang malah masih muda. Masuklah ke dalam mobil Pak. Kurang lebih dijemput jam 5 sore Pak, jam setengah 6, jam 5 lah. Nah dari dalam lah ngobrol Pak. Dek sehat, kata saya sehat katanya. Ya ngobrol biasa Pak. Nah terus suruh baca BAP lagi Pak. Nih kamu coba baca dulu BAP yang 2016. Saya baca bingung. Nah terus saya bilang, Pak saya mau nanya ini sedikit kata saya. Kok ini kok di keterangan BAP saya, kok saya bisa nyebutin nama-nama ya? Padahal saya nggak kenal nama. Saya bilang di situ saya nggak kenal nama dan tidak terlalu mengenali muka. Bilang tuh saya dalam mobil. Bilang, yaudah coba kamu baca dulu yang teliti. Terus lah. Nah terus setelah itu makan dulu Pak, makan. Suruh baca lagi lah sayanya. Kan sayanya ngeblank Pak. Ngeblanknya ya bingung Pak. Saya di situ pengen jujur apa enggak, kata saya. Saya baca lagi kata saya. Udah deh, ngerti? Ya lah, udah saya bilang udah aja lah, biar cepat kata saya kan. Nah setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya baca Kerawang Pak, kalau nggak salah Kerawang. Tanggal 24 malam itu. Kerawang. Tadinya mau di Bekasi, ditelepon kan, pindah aja dan di Bekasi banyak media katanya. Pindahlah ke Polres Kerawang. Nah sebelum saya ke situ sudah ada ayat di situ di BAP. Saya masuk di situ ketemu ayat di situ sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Terus saya masuklah, saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik, ya saya agak-agak gimana ya, mau jujur, bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank. Dipindahlah saya ke ruangan lain. Dan sini kamu pindah dulu katanya, agak-agak susah katanya orangnya. Nah di situ masih ngeblank Pak, ya sekitar kurang lebih 10 menit, 15 menit lah Pak. Jujur enggak kata saya, jujur bunuh diri enggak kata saya, nggak ada pendamping kata saya. Jujur enggak. Ah udahlah, saya bohong aja dulu demi keselamatan saya. Saya bohong lah di situ. Iya saya melihat pelemparan itu. Saya bilang ya sama keterangan dia 2016 itu Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya di BAP-nya Pak, nggak lama. Soalnya kan saya agak susah kan di BAP-nya kan, agak ngeblank gimana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal Peggy nggak? Saya nggak mengenali Pak.
Terus kamu kenal nggak sama Saka? Saya tidak mengenali Pak, kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Kerawang, nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun baru-baru tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah Aep menguatkanlah keterangan saya, ya Pak kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan, saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya lah si Aep sama penyidik, Aep apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak saya tahu benar, jelas itu orangnya dan motornya pun jelas smash pink bilangnya. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu benar dia melihat Saka? Saya tahu benar Pak melihat Saka di situ, ada di tongkrongan situ, saya lihat benar. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saya Pak, di sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang, kata saya, ini anak benar, kata saya, benar-benar jagonya fitnah. Ya saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja, ada pada diri saya sendiri. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP Aep agak lama, soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu pada 2024. Setelah itu keluarlah jam 1-an dini hari Pak, jam 1 jam 2 pulang. Saya diantar lagi pulang ke Tangerang Pak. Terus nyampe kurang lebih jam 4. Nah setelah seminggu kemudian ditelepon lagi lah sama Pak Anggi lah, Dek nanti kamu saya jemput lagi ya, katanya. Mau kemana, kata saya, katanya dulu mau ke Polda dites psikolog, katanya pas masalah Peggy mau pra peradilan. Kurang lebih hari Kamis saya nelpon Pak, hari Kamis kurang lebih, Seninnya Peggy itu pra peradilan itu kalau nggak salah, seingat saya itu ya. Ditelepon lah sama Kasat Eko, berapa hari kira-kira? Ya sehari. Ya udah nggak masalah kalau sehari mah, kata saya, yang penting nggak beberapa hari, saya kehilangan pekerjaan beberapa hari masih bilang. Nah terus setelah itu besoknya pagi hari apa malam lah saya kurang ingat, dia telepon lagi, Dek dan schedule-nya dirubah, katanya. Ya udah alhamdulillah saya dalam hati, udah setelah itu saya tidak pernah meminta perlindungan polisi, tidak pernah WA. Kalau di WA saya jawab, kalau di WA saya bilang Oke. udah itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kamu sampaikan di sini sekali lagi betul ya semuanya ya? Betul Betul ya? Oke. Berani dipertanggungjawabkan ya? bisa Pak. Oke. Cukup majelis. Saya tambahkan sedikit. Saudara kan baru sadarnya sekarang. Iya Pak, benar. Saudara telah membantu AF Siapa? di Benar. tahun 2016 itu. Benar. Yang mengarahkannya menurut keterangan saudara adalah AF. Iya. Pertanyaannya, apa yang dikatakan oleh AF kepada saudara saksi sehingga saudara tuh mau untuk memberikan keterangan seperti itu? Kan pada saat itu saya juga udah bilang Pak sama Rudiana, Pak, saya tidak mau, kata saya. Nah, terus Saya bilang saya juga tidak tahu kejadian itu, udah tenang aja. Pada saat itu saya juga lihat muka dia seram dong Pak, memang mukanya seram Rudiana. Saya takut Pak, saya umur masih 22 sekitar kurang lebih Pak. Saya bingung Pak, mau keluar mau kabur, saya nggak bawa motor kan, dijemput air di depan pun kan ada penjaga kan, saya takutnya dia udah konfirmasi pemikiran saya ini mah ya Pak, udah konfirmasi sama orang depan, kata saya. Ya jadi saya bingung, udahlah kata saya pasrah aja lah, gimana ke depannya aja, wallahu alam, kata saya. itu ya yang Itu Pak. saudara, Iya. karena ketakutan saudara tuh akhirnya saudara mau memberikan keterangan seperti itu. Iya Pak. Satu yang pengen saya tambahkan lagi, karena yang diperlihatkan BAP dari tim kuasa pemohonnya tidak ada BA sumpahnya, kemudian dari termohonnya ada BA sumpahnya. Yang ingin saya tegaskan lagi kepada saudara itu, apakah saudara disumpah sebelum memberikan keterangan? Pada saat 2016, Ya. tidak sama sekali Pak, Tidak ada. tidak pernah. Saudara yakin ya? Yakin Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.